Baiklah kawan-kawan, untuk film yang mempunyai jiwa integritas tinggi, cinta kepada istri dan selalu mempertahankan harga diri. Untuk film kali ini akan menceritakan film berjudul The Locksmith atau Tukang Kunci yang rilis pada awal tahun 2023 ini. Film ini menceritakan kisah polisi korup melawan tukang kunci yang sangat seru. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya yang tidak kunjung berkembang ini. Terima kasih. Langsung saja masukin ke alur ceritanya. Awal film terlihat 3 orang pria yang sedang merencanakan pembobolan rumah penyimpanan uang. Pria ini ternyata salah satu dari mereka adalah seorang polisi, yang sebut saja namanya Inspektur Versam, sedang mengintai dari luar. 2 orang pria melakukan aksi perampokannya, sebut saja namanya Jumadi dan Warsidi. Jumadi tampak sangat ahli dalam membobol pintu dengan keahliannya sebagai tukang kunci. Jackpot. Perampokan mereka ketahuan polisi karena di dalam brankas terdapat sensor gerak yang membuat aksi mereka kepergok polisi. Jumadi dan Warsidi panik. Polisi Versam melakukan playing victim di sini karena tidak ingin ketahuan bahwa dia juga terlibat dalam aksi perampokan ini. Versam polisi kotor yang juga sering terlibat pembunuhan dan perampokan membunuh Warsidi. Put your hands up! Come on, turn around. Let's go. 10 tahun kemudian, Jumadi bebas dari penjara. Dia dijemput temannya pemilik usaha servis kunci, sebut saja namanya Kuncoro. Kuncoro merupakan kawan lama Jumadi dan mengajak Jumadi bekerja untuknya di jasa servis kunci miliknya. Jumadi curhat kepada Kuncoro bahwa dia sangat merindukan anak dan istrinya. Kuncoro mengajak Jumadi untuk kembali ke jalan yang benar dan bekerja bersamanya selepas keluar dari penjara. Jumadi ini adalah The Locksmith atau tukang kunci yang handal. Semua jenis kunci bisa dia perbaiki, bahkan bisa dibobolnya. Jumadi menelpon istrinya karena sudah keluar dari penjara selama 10 tahun dan ingin bertemu, demi mencairkan semua yang sudah beku di dalam penjara. Akhirnya Jumadi bertemu sang istri yang bernama Surti dan anaknya yang bernama Wati. Kerinduan Jumadi sudah tidak terbendungkan. Mereka berbincang, dan Surti tidak bisa langsung menerima Jumadi menjadi suaminya setelah 10 tahun meninggalkannya. Apalagi dengan kasusnya pencurian uang, Jumadi mencoba meyakinkan bahwa dia sedang kepepet tidak punya uang. Surti tetap tidak mau memaafkan Jumadi, apalagi kejadian pembobolan itu sampai menewaskan sahabatnya sendiri, yaitu Warsidi. Pagi harinya Jumadi bekerja sebagai tukang kunci kembali. Di sini dia bertemu big boss perumahan yang bernama Imron. Imron mengatakan, kau adalah tukang kunci yang handal. Jumadi menjawab, tahu dari mana saudara? Kita kan baru pertama kali bertemu. Ada yang merekomendasikanmu untuk memasang kunci di semua perumahanku, yaitu Watini. Imron mengatakan itu rumahnya si Watini. Jumadi kaget karena Watini adalah kakak dari sahabatnya yang tewas, Warsidi. Jumadi masih terus merasa bersalah atas tewasnya Warsidi. Watini mendatangi Jumadi di tempat kerjanya. Watini meminta Jumadi yang membuat adiknya terbunuh untuk melakukan pencurian uang kembali. Namun walaupun masih merasa bersalah, Jumadi tidak mau mencuri kembali. Jumadi pun menolaknya. Kuncoro yang melihat kejadian itu mengingatkan Jumadi untuk tidak tergoda dan kembali ke jalan yang benar. Sudah kembali ke jalan yang benar, Jumadi didatangi para polisi korup yang dalangnya adalah Versam. Versam mengancam Jumadi untuk tidak membocorkan kejadian 10 tahun yang lalu. Versam mengatakan akan pensiun, tetapi anak buahku di kepolisian masih banyak, jadi jangan main-main kamu Jumadi. Anak buah Versam menggeledah Jumadi dan menangkapnya. Mereka mendapatkan alat untuk servis kunci. Sekedar informasi teman-teman, di sana profesi tukang kunci tidak boleh sembarangan dan harus bersertifikat. Sertifikat Jumadi sudah dicabut sejak penangkapannya, dan Jumadi tidak boleh membawa segala macam peralatan servis kunci,
karena bisa disalahgunakan sebagai alat untuk membobol kembali. Jumadi dibawa ke kantor polisi dan di sini terungkap fakta bahwa istri Jumadi yaitu Surti adalah seorang polisi juga yang masih satu divisi dengan Versam dan anak buahnya. Anak buah Versam mencoba memenjarakan Jumadi karena melanggar hukum membawa peralatan servis kunci, namun atasan mereka tidak menyetujui dan membebaskan Jumadi. Versam pun akhirnya pensiun dan mengumpulkan teman-temannya. Dia kembali bermain playing victim dengan mengatakan kepada teman polisinya untuk mewaspadai Jumadi karena dia sudah bebas dan ditakutkan kembali melakukan kejahatan. Versam memanggil Surti membahas mantan suaminya yaitu Jumadi dan meminta Surti untuk menggantikan posisi Versam yang akan pensiun. Tentu untuk mengamankan Versam dari kasus pembunuhan itu dengan mengangkat Surti. Surti akan merasa berterima kasih dan memiliki hutang kepada Versam, yaitu mengangkatnya menjadi inspektur polisi. Terlihat Jumadi sedang latihan membuka kunci. Surti menelpon untuk meminta Jumadi menjemput anak mereka pada malam harinya karena ada pesta perpisahan Inspektur Versam. Jumadi menjemput anaknya sampai menangis mendengar anaknya memainkan piano dengan suara yang sangat indah. Jumadi sangat senang dan menghabiskan waktu bersama Wati yang sudah lama berpisah. Jumadi mengajarkan Wati membuka kunci. Wati sangat ahli juga seperti ayahnya. Jumadi mengembalikan Wati ke ibunya Surti. Di sana dia bertemu Inspektur Versam dan mengatakan senang sekali akhirnya Versam pensiun. Watini menemui Jumadi di rumahnya. Watini meminta bantuan kepada Jumadi untuk merampok Imron, si bos properti yang kaya raya, namun berkelakuan buruk dan sering menyiksa Watini. Watini ingin Jumadi balas dendam dengan merampoknya karena Watini sedang terlilit hutang pinjol dan kepepet. Watini dan Jumadi memata-matai Imron di rumahnya. Akhirnya Jumadi mau membantu Watini untuk merampok bos properti Imron. Watini dan Jumadi memata-matai Imron di rumahnya, dan di sana terlihat backingan Imron adalah siapa lagi dan siapa dia, yaitu Inspektur Versam. Jumadi melakukan aksinya membobol rumah Imron yang sedang berpesta. Di sana sudah ada Watini yang bertugas mengalihkan perhatian. Jumadi berhasil menemukan uangnya namun ketahuan Inspektur Versam. Hey. Jumadi berhasil kabur dan Imron marah-marah ke Inspektur Versam karena tidak bisa menjaga rumahnya. Uang sudah di tangan Jumadi, tapi malah Watini menghilang diculik. Teman Watini melaporkan kepada Surti bahwa Watini diculik oleh Imron karena rumah Watini dekat dengan rumahnya. Teman Watini ini juga sangat benci kepada Imron dan memberikan bukti rekaman kejahatan Imron kepada Surti. Teman Watini mendapatkannya dari ruang kerja Imron. Watini dan temannya bekerja kepada Imron sebagai wanita penghibur. Kuncoro menemukan uang banyak sekali yang disembunyikan Jumadi di tempat kerja mereka. Jumadi menjelaskan kepada Kuncoro bahwa dia terpaksa melakukannya karena merasa bersalah atas kematian temannya Warsidi. Surti melihat semua bukti kejahatan Imron dan tentunya kejahatan itu dilakukan bersama-sama dengan Inspektur Versam dan anak buahnya yang masih rekan kerja Surti di kepolisian. Surti melaporkan bukti kejahatan Inspektur Versam dan teman-temannya ke atasannya. Atasan Surti yang merupakan Jenderal Bintang 3 ini memproses semua kejahatan Versam dan kawan-kawan. Jumadi kembali membobol rumah Imron. Kali ini untuk menanyakan di mana Watini berada. Imron mengatakan bahwa penculikan Watini ini adalah ulah Inspektur Versam. Inspektur Versam sudah mengintai Jumadi di rumah Imron bersama Watini. Ternyata Watini bukan diculik, tapi memang sudah sekongkol sama Inspektur Versam. Kampret bener ini Watini. Inspektur Versam datang ke rumah Imron dan membunuhnya.
Anak buah Versa membobol ruangan atasannya untuk mengambil bukti kejahatan mereka yang sudah diberikan oleh Surti tadi. Surti menitipkan Wati anaknya ke Kuncoro karena situasi sudah rungkat. Saat ini Watini, Inspektur Versam dan kawan-kawannya mencari uang yang jumlahnya sangat banyak dan masih di tangan Jumadi. Anak buah Inspektur Versam melabrak gudang kediaman Jumadi dan Kuncoro untuk mencari uang itu. Anak buah Inspektur Versam terbunuh. Kuncoro pun terbunuh dan Wati dijadikan sandera. Anak buah Inspektur Versam membawa Wati ke motel tempat persembunyian mereka. Watini tidak tega juga karena sudah melibatkan Wati yang masih kecil. Watini mengirimkan SMS ke Jumadi, tempat persembunyian mereka. Inspektur Versam juga menghubungi Jumadi untuk bertemu di toko bangunan, melakukan pertukaran uang dengan anaknya si Wati. Berkat keahlian yang diberikan ayahnya sebagai tukang kunci, Wati berhasil melepaskan borgol dan ibunya Surti menyelamatkannya. Surti membunuh anak buah Versam yang merupakan temannya juga. We both hate you. You killed him. Is that about Kevin? Watini membunuh Versam. Watini mengatakan bahwa dia masih membenci Jumadi dan ingin membalaskan dendamnya kepada Jumadi yang sudah ikut mengajak Warsidi, adiknya, membobol yang menyebabkannya terbunuh. Jumadi menjelaskan bahwa Inspektur Versam lah yang membunuh Warsidi. Film pun selesai dan Jumadi, Watini, dan Wati kembali bersama. Film yang sangat bagus kawan-kawan, lagi-lagi tentang polisi korup yang harus segera dibumi hanguskan dari muka bumi ini karena gelap mata dan selalu menimbulkan korban jiwa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya untuk video selanjutnya. Terima kasih.